ISPA. Nah, ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut yaitu adalah penyakit yang sering terjadi pada masyarakat dan sudah dianggap biasa atau tidak membahayakan namun bisa menyebabkan kematian. Nah, ISPA ini merupakan penyakit saluran pernafasan atau bawah disebabkan oleh virus atau bakteri yang biasanya menular sehingga dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit yang berkisar dari penyakit tanpa gejala sampai kepada penyakit yang parah hingga mematikan. Tergantung kepada patogen, penyebabnya, faktor lingkungan, dan faktor penjamu. Nah, sekelompok penyakit yang termasuk ke dalam ISPA yaitu pneumonia, influenza, dan pernafasan sitikal virus atau RSV. Nah, besar masalahnya pada ISPA. ISPA menjadi masalah kesehatan global yang signifikan. Dengan jutaan kasus dan kematian setiap tahunnya, secara global diperkirakan terdapat 10 juta kasus ISPA. Nah, pada tahun 2021 yang menyebabkan 1,4 kematian, WHO bahkan memperkirakan adanya 18,8 miliar kasus ISPA di seluruh dunia, dengan 4 juta kematian per tahun, menjadikan penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular. Di Indonesia, beban penyakit ISPA juga tergolong tinggi. Indonesia menempati peringkat pertama di ASEAN dalam angka kematian ISPA dengan 705.659 ribu kasus, atau setara dengan 39,2%. Apa saja penyebab ISPA? Yang pertama itu ada virus. Nah, penyebab ISPA yang paling umum adalah infeksi virus. Beberapa virus yang dapat memicu ISPA meliputi ribovirus, adenovirus, virus influenza, parainfluenza virus, respiratory syncytial virus atau RSV, dan coronavirus. Nah, adapun bakterinya itu selain virus, infeksi bakteri juga dapat menyebabkan ISPA. Beberapa bakteri yang menyebabkan ISPA adalah Streptococcus, Staphylococcus aureus, terus ada Haemophilus, terus ada Mycoplasma pneumonia dan Chlamydia. Adapun jamurnya, meskipun jarang terjadi, ISPA juga dapat disebabkan oleh infeksi jamur, terutama pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, adapun gejala dan cara penularannya, yakni yang ada pertama ada seperti percikan air liur atau biasa kita kenal dengan droplet, kemudian ada kontak langsung, menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Adapun program yang dapat dilaksanakan yakni yang pertama ada penyuluhan kesehatan, kemudian ada pendidikan kesehatan tentang ISPA, terus ada penyebaran leaflet dan materi edukasi, kemudian ada diskusi dan tanya jawab, serta pemeriksaan kesehatan gratis, dan ada pelatihan penggunaan masker dan pembersihan udara, dan yang terakhir ada kampanye kebersihan tangan. Adapun tujuan dari program tersebut yakni yang pertama ada untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ISPA, kemudian ada mencegah penularan ISPA melalui edukasi, kemudian ada peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan pernafasan, serta ada mengurangi angka kejadian ISPA di masyarakat sekitar. Adapun indikator dan target dari program tersebut yakni yang pertama ada indikator pengetahuan masyarakat, yang dimana presentasi masyarakat yang memiliki pengetahuan baik tentang ISPA targetnya ini lebih dari 70%. Nah, jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan kesehatan terkait ISPA. Kemudian ada indikator perilaku pencegahan, yang dimana presentasi keluarga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS melalui seperti cuci tangan dengan sabun, targetnya itu lebih dari 80%. Kemudian persentase keluarga yang tidak merokok di dalam rumah yakni targetnya mencapai 90%. Nah, indikator imunisasi, cakupan imunisasi dasar lengkap dan pada balita target ini lebih dari 90%. Nah, persentase balita yang menerima kapsul vitamin A sesuai dengan standar targetnya dengan 90%. Kemudian ada indikator lingkungan kesehatan, yang dimana indikator lingkungan sehat ini persentase rumah tangga dengan ventilasi udara yang baik, target ini 85%. Kemudian ada indikator morbiditas ISPA, yang dimana menurunkan jumlah kasus ISPA pada balita di wilayah dengan target penurunannya ini 20% per tahun. Selanjutnya ada indikator dan juga target program pencegahan ISPA. Nah, yang pertama ini meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada balita hingga mencapai minimal 95%. Yang kedua yaitu menurunkan prevalensi ISPA pada balita sebesar 20% dalam 1 tahun program pelaksanaan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan ISPA melalui penyuluhan dengan target minimal 70% peserta memiliki pengetahuan baik. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan sehat dengan target minimal 85% rumah tangga memiliki ventilasi udara yang baik. Selanjutnya yaitu mengurangi kebiasaan merokok di dalam rumah hingga mencapai angka minimal 90% keluarga bebas asap rokok. Nah, program ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya pencegahan ISPA melalui edukasi, peningkatan cakupan imunisasi, dan perbaikan lingkungan hidup. Adapun strategi dari program ISPA yang pertama ada advokasi dan sosialisasi, yang kedua penguatan jejaring internal dan eksternal, yang ketiga penemuan kasus aktif dan juga pasif, yang keempat peningkatan mutu pelayanan, yang kelima melibatkan peran masyarakat, yang keenam ini penguatan kesiapsiagaan, yang ketujuh pendidikan kesehatan, yang kedelapan gerakan masyarakat, 9 pengendalian sumber penyebab, dan yang terakhir promosi kesehatan intensif. Adapun kebijakan program dari ISPA yang pertama yaitu pedoman tindakan pencegahan,
yaitu menyediakan pedoman tindakan pencegahan yang jelas. Yang kedua, peningkatan kebersihan lingkungan, yaitu menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah dan menghindari asap rokok ataupun bahan bakar. Yang ketiga, ada pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Dengan pembangunan prasarana dan kegiatan PPI berkelanjutan, kebijakan yang jelas mengenai pengenalan dini ISPA. Adapun tata pelaksanaan dari ISPA yang pertama itu kita melakukan penyuluhan dan pelatihan, penyediaan sumber daya, kemudian promosi hygiene, pengawasan administrasi, pengendalian lingkungan, pemantauan kesehatan, edukasi di puskesmas, gerakan 6M1S, dengan juga tips pencegahan ISPA akibat polusi udara. Kemudian untuk pencegahan ISPA sendiri kita bisa mencuci tangan secara teratur, menghindari kontak dengan orang sakit, kemudian kita bisa menggunakan masker, vaksinasi, kita juga bisa memperhatikan pola makan, olahraga secara teratur, jaga kebersihan lingkungan, menghindari rokok, kemudian mandi setelah bepergian dan hidrasi yang cukup. Adapun penanggulangan dari ISPA yang pertama, kita deteksi dini, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi gejala ISPA sedini mungkin agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Yang kedua itu pengobatan simptomatik, menggunakan obat-obatan yang direkomendasikan oleh tenaga medis untuk mengurangi gejala seperti batuk, demam, ataupun sesak nafas. Yang ketiga ini kita bisa konsultasi medis. Kita segera mungkin berkonsultasi dengan dokter jika mengalami gejala ISPA yang parah ataupun berkepanjangan untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Selanjutnya yaitu kita bisa dengan isolasi mandiri. Nah, jika kita terdiagnosis ISPA, penting untuk melakukan isolasi mandiri agar tidak menularkan infeksi kepada orang lain. Selanjutnya ada pendidikan kesehatan, yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang cara pencegahan dan juga penanggulangan ISPA melalui penyuluhan kesehatan di komunitas. Nah, ada landasan hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur tentang penyelenggaraan kesehatan termasuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti ISPA. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, yaitu mengatur pelaksanaan program kesehatan secara menyeluruh dan terpadu, termasuk upaya pencegahan ISPA. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501-Men-Kes-Per-X-2010 menetapkan jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya termasuk ISPA. Kemudian Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02-C-3628-2023 mengatur tentang penanggulangan dampak polusi udara bagi kesehatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan kasus ISPA akibat polusi. Yang selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2017 mengatur tentang program pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk kegiatan penguatan pencegahan ISPA di provinsi. Yang ketujuh ini ada Keputusan Menteri Kesehatan, berbagai keputusan yang mengatur kebijakan operasional dalam penanganan penyakit menular termasuk ISPA serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedelapan ini ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, mencakup strategi dan kebijakan kesehatan yang berfokus pada pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk ISPA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.